3, 2, 1. Bahkan amanah dari tangan masjid, sehingga dengan walaupun dengan terbata-bata rata-rata menyampaikannya. Oleh karena itu, atas nama para juru dakwah yang dapat jadwal, jikalau ada hal-hal tutur kata di dalam menyampaikan ayat atau dalilnya kurang begitu lancar, supaya dipahami. Karena akhir-akhir ini kenyataannya banyak yang mulai agak mundur ketika dijadwalkan. Jadi ketika jadwalnya tidak diisi, barangkali juga memahami, menyadari bahwa keterbatasan ilmu tadi sungkan ewuh pekewuh pada jamaah. Karena itu kita harus berpedoman pada saling berbagi, saling mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi kita saling memberikan peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, melanjutkan yang kita sampaikan. Yang pertama, tempo hari kita ada 3S. S yang pertama itu adalah istiqomah. Kita itu kekeh berpegang teguh pada akidah dan menjalankan syariat dengan sempurna dalam pelaksanaan ibadahnya, sehingga apa yang kita harapkan itu mardhatillah ada di tangan kita. Itu yang pertama yang harus ditanamkan sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua itu adalah istikharah, bahwa di dalam kehidupan kita itu harus senantiasa mohon petunjuk kepada Allah, sehingga jalan yang dilaluinya di dalam mengambil sikap dan keputusan itu benar-benar jalan yang memang dari karunia dan petunjuk Allah. Kemudian yang ketiga adalah istighfar. Kita memahami bahwa dalam hidup manusia, sealim apapun setelah usianya tua, dalam perjalanan hidup tidak mungkin dia fitrah seperti bayi sampai meninggal baik, suci bersih, kecuali Rasul. Semua pernah berbuat salah. Bahkan Rasulullah yang sudah maksum itu aja istighfar sehari 70-100 kali. Yang sudah dijamin masuk surga. Apalagi kita yang penuh dengan dosa. Kalau kita, lesan kita pelit untuk beristighfar, untuk mengadakan introspeksi diri. Kuncinya istighfar, introspeksi diri, bahwa kita itu bukan manusia yang sempurna, kita bukan manusia yang suci. Lisan kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, kaki kita, anggota tubuh kita ada kecenderungan tergoda, terpeleset ke arah yang berbuat dosa. Dari itulah sehingga kita akan terdorong untuk mudah beristighfar, untuk mudah mohon ampun kepada Allah, untuk mudah mengakui kesalahannya, dan mudah sekali kita memaafkan atau meminta maaf karena tidak ada kesombongan yang ada dalam diri. Orang yang sulit minta maaf pada orang lain atau sulit memaafkan pada orang lain perlu juga introspeksi diri. Ada apa di hatiku ini? Kok aku nggak bisa memaafkan orang yang sudah minta maaf pada diri saya? Lah, inilah istighfar kuncinya. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Allah berfirman yang mengisahkan seruan Nabi Hud kepada kaumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallau mujrimin. Dan Hud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Jadi dengan istighfar itu juga mampu menurunkan ya karunia Allah, menurunkan nikmat Allah. Jadi dengan banyak beristighfar juga bisa membuka pintu rezeki. Kita selain berusaha, kita berdoa, kita juga bertaubat atas kesalahannya. Karena salah satu penghambat dalam kedamaian hati dan rezeki itu adalah karena tidak mau menyadari kesalahannya. Sehingga kita perlu beristighfar. Jadi inilah 3 amalan yang
seharusnya sebagai umat muslim tertanam di dadanya. Yang pertama adalah istiqomah, yang kedua istikharah, dan yang ketiga adalah istighfar. Inilah rangkuman dari 3 upaya kalau kita ingin menjalani kehidupan kekeh dalam keimanan dan syariat, dalam melaksanakan ibadah kita mampu menjaga lisan, hati, segala anggota tubuh dalam melangkah untuk bisa mendapatkan petunjuk Allah dengan istikharah, dan kita senantiasa introspeksi diri sehingga jalan kita yang kita lalui sadar betul bahwa kita manusia penuh dosa, kita mudah mohon ampun kepada Allah dan tidak mengulanginya, terbuka hati kita untuk memaafkan orang lain dan meminta maaf tanpa ada kesombongan diri. Itulah yang seharusnya dimiliki oleh pribadi-pribadi muslim. Dengan demikian, jadi nampaklah bahwa pribadi-pribadi muslim ini adalah lukisan keindahan yang akan mencerminkan bahwa Islam itu indah dan Islam itu damai. Ada pada pribadi-pribadi yang berjalan di atas bumi. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.